Duriannya dingin. Nah seperti itu, dingin itu jadi pengaruh Pak. Jadi ketika kita yang mau memanage kebun durian itu ya harus perhatikan genetik, terus kedua kondisi tanah juga harus perhatikan Pak. Tanah itu menyangkut sifat kimia tanah itu lebih mendalam. Jadi secara umum saja sifat biologis tanah itu gimana Pak, bahan organik Bapak berikan itu seperti apa untuk tanam durian. Sifat fisiknya Pak, apakah tanah itu pH-nya bagus atau tidak Pak. Nanti treatmentnya seperti apa kalau tanah misalkan pH-nya rendah. Yang kedua, jadi juga kadang kan bisa karena tidak ada yang membuahi kan atau tidak kawin, jadi bisa rontok, tidak ada penyerbuknya, bisa tidak ada kelalawarnya, tidak ada serangga atau apa, bisa terjadi rontok juga. Nah, ketika di fase ini Bu, kalau misalnya udah fase pembesaran buah, pengisian buah seperti ini Bapak Ibu, nah di sini unsur hara yang paling banyak diperlukan adalah kalium, kalsium dengan boron. Di fase ini jangan tadi Kang yang sebut harus tepat pemilihan jenis pupuk atau unsur hara yang masuk. Jangan sampai di sini masuk banyak misalnya nitrogen. Perlu kalau di sini Ibu harus fokus, Bapak Ibu harus fokus ke kalium, kalsium dengan ya mungkin buat Bapak Ibu kan masih awam gitu kan unsur hara ini apa aja, kurang lebih tadi Kang yang sebutin ada unsur hara makro dan mikro seperti itu. Tapi ya meskipun mikro kayak tadi bisa menjadi pembatas kalau kita tidak memberikan unsur hara tersebut. Kayak tadi kurang boron, kita nanti bisa untuk buah bisa mengoperasi. Nah ini itu tanaman investasi. Syaratnya harus minimal 2 kali inflasi Kak. Itu penting. Minimal harus 2 pucuk baru, 1, 2 keluar bunga baru enak. Makanya cuma 1 cuma, berarti perawatannya kurang, airnya kurang, nutrisinya kurang, makanya dia tidak cepat. Malahan kita menginginkan kalau boleh 3 kali. Kenapa? Karena daun 1, 2 ini menjadi cadangan makan untuk pengisian buah. Jadi cuma 1 ya gudangnya dikit, 2 bagus, 3 lebih bagus. Makanya kita pembukaan sebulan sekali. Cuma aja sebulan sekali. Sebulan datang pupuk, sebulan datang pupuk. Maka pucuknya apa semua cepat dia dan siap untuk membuahkan. Nah kalau hara kurang, rontok. Iklim ekstrim rontok. Ya, oke, itu yang penting. Bisa kena pitium, ptetora, fusarium, akar putih, kena di situ. Dia nggak keluar tahun depan, tapi bisa 5-10 tahun lagi baru keluar. Jadi kalau boleh pohe itu kan dari hewan, ayam dengan sapi, kalau boleh dihindari, kecuali bisa fermentasi dengan baik. Pasti kenapa? Makanya saran saya yang terbaik bahan organik kalau saya pakai adalah kompos satu dari humus hutan atau dengan namanya casting, vermikompos, kotoran cacing, atau yang dari maggot, yang black fly itu. Cuman itu pilih ya. Nah, kasihkan setengah kilo sudah. Ya, kelelawar apa itu? Jelek. Saya tidak merekomendasikan karena itu juga mahal, karena dia kandungan ada fosfor alam.
ya 8% lah kalau nggak P25 itu. Tapi kalau ada ya dipakai. Yang penting fermentasi. Siap. Kalau sanggup, hantu-hantunya dikeluarkan. Ya, supaya masa depan kita tuh bagus. Kadang kan kebanyakan dari fermentasi, tapi kayak kopi itu didiamkan dulu selama beberapa bulan. Betul, 6 bulan kalau saya pakai Pak. Cuman siapa yang tahu hantunya sudah pergi. Nanti pakai 10 tahun, nanti kita kalau satu mati. Ya minimal 6 bulan lah, kalau boleh. Tapi kan Bapak gratis, 3 bulan pas 1 bulan pakai. Pastilah. Kan? Oke? Siap. Jelas ya? Ya. Oke. Ini bebannya bukan dikali 2, bukan dikali 0,5, tapi dikalikan 0,2 kilo. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu mau contoh kasus jari-jarinya berapa? 1 meter misalnya. Berarti 3,14 dikalikan 1 dikalikan 1 dikalikan 0,2. Berarti perlu 0,6 kilo. Ya, setengah kilo boleh lah. Ya, tabur gitu kan, ditabur setahun sekali. Kenapa kita harus kasih kapur? Karena tanaman ini dia pasti akan menyerap, ketika dia menyerap kation, kayak menyerap kalium, kayak menyerap kalsium, kayak menyerap amonium ke tanaman, dia untuk menjaga keseimbangan tanah ini ya persiapan untuk pembungaan mata ketam. Nah, nanti ketika mata ketam muncul, ya boleh tadi tambah boron. Boronnya kata Pak Jalil itu sampai 300 gram boleh. Mau coba sampai 100 gram dulu boleh. Nah, kita boron murni belum ada. Jadi Bapak Ibu bolehlah pakai produk teman Borat 48 misalnya boleh. Borat 48 boleh. Tinggal dikosor aja, 3 sendok makan, 10 liter kosor. Ya. Borat. Itu Pak, maaf ya, MKP itu ada yang plastik warna merah. Itu bukan punya kami, ya kami bukan. warna hijau. Ada Marokenya. Ya, kami Merauke. Kami ada Merauke-nya. Nah, kalau ngelihat ada logo tetesan air, ini kan logo perusahaan kami ya. Ini tetesan air. Berarti ini tubuh bisa larut air. Ya. Water soluble grade. Ini bahan untuk meracik nutrisi juga. Kalau Merauke karbon. Mangan, saya tambah itu gimana Bu? Ini hanya dikit. Ini kan mikro ya. Namanya mikro itu diperlukannya berarti dalam jumlah sedikit. Jangan disamakan dengan makro. Kalau unsur hara mikro ini kayak Prita Black itu cukup pakai 50 gram untuk drum 200 ml. Jadi ini 500 gram, ini sepersepuhnya. Ada juga paling 50 gram. Oh, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti bisa keracunan. Ya bagusnya masih ya bagusnya mah digram dulu karena untuk sekali aja Bu. Kalau udah tahu mah takarannya kan, oh misalnya satu botol aquatnya berapa gram misalnya gitu. Ini bisa jadi patokan aja. Ini kita pakai plus yang udah asli ini zinc. Wah itu udah wajib. Bapak Ibu kalau lihat-lihat misalnya di pucuk ada kuning-kuning, terus di pucuknya agak bergelombang daunnya, itu adalah defisiensi zinc. Ya, nih Pak, zinc. Kebun durian sekarang ya, nggak pakai zinc. Ya. Beredik. Oh, cukup Pak. Ya, kita Ya. Ini malah yang ini. Kalau pitoplek banyak Pak, pitoplek. Harus Ya, kami lah. Kita flexing. Ya. Apa susahnya bilang hei, jas. Kalau tidak Bu, remaja banyak Bu. Daerah remaja, daerah sayur. Ya. Banyakin Pak. Ini Pak, cari profit untuk usaha. Sebagian malah gitu. Oke. Oke, Gimana caranya untuk menaburkan MPK? Dosisnya berapa? Oke. Dekat kebunnya. Bisa Oke. Kalau bisa ke situ, saya ke situ. Kalau bisa Oke, baik. lihat lokasi. Baik. Saya ajarkan. Bagus ya kan. Dari tahun 2007 baru 2 hari sebelum panen lah. Ini dong. Pulang 4 kali ya. Jangan ikut ini untuk kebun. Untuk yang berjarak ke sana. Itu boleh.
daripada tidak dipupuk. Jadi makanya saya buatkan 4 kali pemupukan pada tanaman yang sudah tumbuh. 4 kali aja, Pak. Kan saya mau tebang enak tuh. Tunggunya lama, sudah umur 30 tahun. Ya. Ya. Matahari jangan tanam. Kalau boleh perwira jangan tanam. Di sini mah mataharinya bisa 168. Oke. Kalau di sini Ya. matahari 168 itu postur tubuhnya besar, Pak. Kayak seperti musangking. Dia besar lebar. Oke. Yang perlu tahu adalah 168 ini adalah dia fruity atau asam enggak? kalau pohon muda yang pernah coba Asam. kalau yang pohon tua Enak. Berarti butuh waktu. Masalahnya adalah 168 ini nggak bisa setelah hari lewat 2 hari pas selesai. Jadi orang datang makan, saya datang, panen tadi malam boleh. Besok pasti pecah. Itu kelemahannya. Tapi enak-enak. Ya tanam tapi jangan banyak lah, 1 batang 2 batang boleh lah. Koleksi. Ya untuk kangen-kangen dong. jadi sebutan matahari yang di sini tuh kebanyakan D168. Oke, Kalau yang matahari yang dari Bogornya dibilangnya matahari Bangkok. oke, silakan. Kebanyakan gitu. Kalau boleh jangan tanam. Nggak usah lupakan aja. Tanam bawor. Pasti aja.